selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Namun sebelum kita melanjutkan atau melakukan kembali aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebagai renungan untuk hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini tertulis di kitab surat yang dituliskan Rasul Paulus ke jemaat di Roma pasal 8 ayat 15, demikian dikatakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Ya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah pernah mendengar ada ungkapan yang mengatakan seperti ini. Berani karena benar, takut karena salah. Nah, ungkapan ini tentu bisa kita pahami bahwa orang yang melakukan kesalahan pasti dia dipenuhi dengan rasa takut. Dia takut bertemu dengan orang-orang yang kepadanya dia merasa bersalah. Misalnya seorang siswa yang tidak mengerjakan tugasnya atau tidak melakukan apa yang dikatakan disuruh oleh gurunya, pasti ketika dia berjumpa dengan gurunya ada rasa takut. Atau ketika seorang pengendara sepeda motor atau mobil yang tidak membawa kelengkapan kendaraannya, apakah itu SIM atau tidak pakai helm atau yang lainnya, ketika dia melihat ada bapak-bapak polisi yang sedang melakukan razia secara resmi, pasti dia dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan, dan ketakutan-ketakutan itu membuat dia untuk melakukan hal-hal tindakan yang jauh dari apa yang seharusnya yang dilakukan oleh seorang yang benar. Tapi sebaliknya, kalau orang yang benar, pasti dia tidak akan dipenuhi dengan rasa ketakutan. Dia akan berani menghadapinya. Dia akan dengan sangat berani menjumpai atau bertatap muka dengan mereka. Karena dia tidak dikuasai oleh ketakutan. Dia tidak dikendalikan oleh rohnya yang dipenuhi dengan rasa takut itu. Nah, hal ini juga nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam firman Tuhan hari ini, Paulus mengingatkan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sudah menjadi percaya, sudah menjadi pengikut Tuhan, yang menerima kasih karunia Tuhan untuk mempunyai keberanian bersekutu dan bertatap muka atau berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah, di dalam persekutuan. Benar, mereka semua atau kita semua adalah tadinya orang-orang yang berdosa yang tidak layak bertemu, berjumpa, bersekutu dengan Tuhan, bahkan menyebut Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita yang berdosa ini sudah menerima kasih karunia sehingga Tuhan menganugerahkan kepada kita bukan lagi roh yang menjadikan kita menjadi budak, tapi menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita layak menyebut dia sebagai Allah, sebagai Bapa kita. Iblis memang selalu menanamkan kepada kita yang membuat kita selalu merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Iblis selalu mendakwa kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, bahwa kita adalah orang-orang yang bersalah, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi kasih karunia Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita rohnya, roh yang membuat kita berani dan layak menyebut Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai Juru Selamat kita. Tuhan tidak menganugerahkan kepada kita roh ketakutan, roh kecemasan yang membuat kita merasa tidak layak. Tapi Tuhan menganugerahkan kepada kita roh yang melayakkan kita, roh yang membenarkan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, kita ini semua memang manusia yang berdosa. Kita ini semua memang manusia yang bersalah dan setiap hari kita melakukan kesalahan. Tapi cinta kasih Tuhan, tapi kasih karunia Tuhan selalu menaungi dan melingkupi kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita rohnya sehingga ketika kita bersalah,
kita layak datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan dan mengembalikan kemurnian kesucian kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga dalam keberbagaian dosa dan pelanggaran yang kita lakukan pun kita tetap dilayakkan oleh Tuhan untuk datang berseru dan meminta kepadanya, karena dosa kita dan pelanggaran kita sudah ditanggungkan ke dalam Kristus Yesus yang tersalib di kayu salib menggantikan kita. Tapi kita yang sudah diselamatkan ini sekarang dimintakan oleh Tuhan untuk boleh hidup lebih baik, lebih benar hari lepas hari. Nah, inilah yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, supaya kita memiliki kerinduan selalu untuk bersekutu, untuk selalu berjumpa dengan Tuhan di dalam berbagai kehidupan kita. Kita boleh bertemu dengan Tuhan di ibadah-ibadah yang kita ikuti, kita boleh bertemu dengan Tuhan di persekutuan orang-orang yang kudus, kita boleh bertemu dengan Tuhan di berbagai bidang pekerjaan dan aktivitas yang kita lakukan, bukan karena kelayakan atas ketidakberdosaan kita, tapi di tengah-tengah keberdosaan dan pelanggaran yang juga mungkin masih sering kita lakukan. Tuhan mau supaya kita itu menerima kasih karunia-Nya dan Roh-Nya yang membuat kita menjadi anak-anak Allah yang menyebut Dia, ya Bapa, ya Tuhan. Jadi saudara-saudari, marilah kita memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu didegradasi oleh pengaruh si iblis yang membuat engkau merasa tidak layak. Sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita, semuanya kita dilayakkan oleh Tuhan, karena semuanya kita menerima kasih karunia Tuhan. Janganlah menjauhkan dirimu dari persekutuan-persekutuan orang-orang kudus, tapi dalam segala pelanggaranmu datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan menginginkan dan menantikan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah untuk datang kepadanya. Dan Tuhan akan menganugerahkan keselamatan kepadanya. Tuhan akan melayakkannya sebagai anak-anak Allah, sehingga setiap kita boleh berseru kepadanya, ya Allah, ya Bapa. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup, bekerja, beraktivitas dengan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Bapa kita, dengan menjaga tingkah laku, perkataan, dan perilaku kita, supaya melalui kehidupan kita nama Bapa kita ditinggikan dan orang lain boleh mengenal Bapa kita yang penuh cinta kasih itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kehidupan kami di hari ini, bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami bukan roh perbudakan yang membuat kami selalu merasa tidak layak untuk bertatap muka, berhadapan, berjumpa, bersekutu dengan Tuhan. Tapi Tuhan telah menganugerahkan kepada kami roh yang melayakkan kami sebagai anak-anak Bapa, yang menyebut Engkau sebagai Allah kami, Bapa kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam segala pekerjaan kami, supaya kami hidup benar sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai berkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.